Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ikhlasul Amalia NRP 562032130076, Prodi Pengolahan Hasil Perikanan kelas TPHB semester 3 tingkat madya yang berasal dari kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Sayuti, SST PIMP, dengan melakukan pemaparan sedikit tentang apa itu radiasi bagi pangan. Baik, langsung kita mulai saja. Dalam tugas kali ini, pemaparan untuk materi radiasi adalah terdiri dari 6 poin di dalamnya. Poin pertama yaitu latar belakang, poin kedua yaitu sejarah, poin ketiga yaitu jenis-jenis sinar, poin keempat yaitu kelebihan dan kekurangan, poin kelima yaitu aturan BPOM, dan untuk poin terakhir yaitu labelisasi. Nah, selanjutnya kita mulai dari latar belakang. Nah, untuk latar belakang dari materi iradiasi ini adalah pertengahan pada abad 20-an, penelitian aplikasi iradiasi bahan pangan untuk pengawetan bahan pangan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikembangkan. Radiasi bahan pangan banyak digunakan dalam pengembangan beberapa proses pengolahan pangan dengan berbagai tujuan, seperti untuk makanan siap saji, makanan rumah sakit, dan lain-lainnya. Kemudian beberapa keunggulan proses iradiasi bahan pangan antara lain dapat mengurangi kontaminasi makanan, meningkatkan masa simpan bahan pangan tanpa mengubah struktur kimianya, dan mempercepat waktu preparasi pengawetan makanan. Namun, demikian dengan berbagai keunggulannya, metode ini belum menjadi proses pengolahan pangan yang komersial, dan utama teknologi ini memiliki potensi yang sangat tepat untuk diterapkan pada perdagangan pangan lintas negara. Nah, lalu apa sih iradiasi pangan itu? Iradiasi pangan merupakan penggunaan radiasi isotop radioaktif yang dari kobalt atau cesium dari pembangkit yang memproduksi sinar beta, gamma, dan sinar X yang jumlahnya terkendali sehingga makanan tidak bersifat lagi radioaktif. Slide berikutnya mengenai tentang sejarah. Sejarah dari materi iradiasi ini yaitu pada tahun 1895 ditemukan oleh von Röntgen menemukan sinar X. Lalu pada tahun 1896 Becquerel menemukan radioaktivitas Menge mengusulkan penggunaan radiasi untuk mengawetkan makanan. Pada tahun 1904 Prescott, yaitu efek radiasi pada bakteri. Pada tahun 1905 di negara Amerika dan Inggris, radiasi membunuh bakteri pada pangan. Lalu di tahun 1905 sampai 1920 makin banyak penelitian yang mengupas-nya. Di tahun 1921, Shackworth mempelajari efek mematikan sinar X terhadap Trichinella spiralis pada daging babi. Lalu untuk pada tahun 1923, penelitian makanan diradiasi pada hewan. Pada tahun 1943 sampai 1950, militer Amerika meneliti buah, sayur, produk hewani yang diradiasi, sehingga dampak terhadap hewan dalam jangka waktu lama. Pada tahun 1963, organisasi FDA dapat mengiradiasi mengendalikan serangga pada gandum dan terigu. Lalu untuk organisasi FDA pada tahun 1964, iradiasi mencegah tunas kentang. Dan lanjut untuk organisasi FDA pada tahun 1983, iradiasi membunuh serangga dan mengendalikan mikroorganisme pada tanaman rempah dan bumbu. Di tahun 1986, pengakuan dibuat untuk mengendalikan serangga, mencegah pertumbuhan dan pematangan sayur, buah dan biji.
Dan terakhir, Mei pada tahun 1990 mengendalikan Salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada produk unggas segar dan beku yang disebut dengan pasteurisasi dingin. Lalu untuk selanjutnya kita membahas tentang poin ketiga, yaitu jenis-jenis sinar yang ada pada radiasi. Jenis-jenis sinar yang ada pada iradiasi yang pertama yaitu terdapat sinar ultraviolet yang bersifat bakterisidal dengan memiliki panjang gelombang efektif 2600 ampere, termaksud dalam jenis non-ionizing, diserap oleh protein dan asam nukleat. Terjadi perubahan fotokimia yang menyebabkan kematian sel, mutasi letal, serta dapat terjadi kemampuan penetrasi rendah. Sinar yang kedua yaitu sinar X, sifatnya hampir sama dengan sinar gamma, namun sinar X diperoleh dari bombardmen logam berat dengan elektron berkecepatan tinggi di dalam tabung hampa. Sinar yang ketiga yaitu sinar beta, merupakan elektron yang diemisikan dari substansi radioaktif, serupa dengan sinar katoda atau diemisikan oleh katoda dalam tabung hampa, serta dapat berkemampuan penetrasi rendah. Sinar yang terakhir yaitu sinar gamma, merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari inti yang tereksitasi, misal 60 derajat Celcius dan 137 CS, mudah didapatkan atau murah, serta kemampuan penetrasinya sangat baik. Untuk berikutnya, pada bagian kelebihan dan kekurangan dari iradiasi adalah kelebihan di materi iradiasi. Yang pertama yaitu tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan pada makanan, sehingga hampir tidak ada perubahan dalam sensor karakteristik makanan. Yang kedua, dapat dilakukan pada makanan kemasan dan makanan beku. Yang ketiga, dapat dilakukan pada makanan segar melalui 1 kali operasi dan tanpa menggunakan tambahan bahan kimia. Untuk kekurangannya, di antara lain yaitu yang pertama, makanan akan berbahaya bagi kesehatan jika bakteri penghasil racun dimusnahkan setelah bakteri tersebut mengontaminasi makanan. Yang kedua, kemungkinan perkembangan resistensi mikroorganisme terhadap radiasi. Yang ketiga yaitu melemahkan atau mematikan metabolisme pasca panen. Nah, lanjut pada aturan BPOM. Iradiasi memiliki aturan BPOM yang terletak pada nomor 3 tahun 2018 dan terdiri menjadi 2 lampiran. Untuk lampiran pertama yaitu yang terbagi menjadi jenis pangan, tujuan iradiasi, dan dosis serap maksimum. Dosis serap minimum dapat disesuaikan untuk membasmi organisme pertunasan pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Untuk lalat buah 0,15 kGy atau dosis serap maksimum. Lalu dosis minimum dapat ditetapkan dengan pertimbangkan tujuan perlakuan untuk menjamin mutu higienis pangan. Lalu wajib memenuhi ketentuan oleh instansi berwenang tentang iradiasi pangan dosis di atas 10 kGy atau dosis serap maksimum dikombinasi dengan pencelupan dalam air hangat pada suhu 33 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu untuk lampiran yang kedua terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya bahan kontak pangan yang diizinkan untuk digunakan pada proses iradiasi. Contohnya yaitu kertas craft hanya untuk kemasan tepung yang memiliki dosis serap maksimum sebanyak 0,3. Lalu selofan dilapisi nitroselulose, selofan dilapisi vinilklirida, kertas gelasin,
Karton dilapisi Max atau lilin Pelowevin dengan dosis serap maksimum sebanyak 10. Tak terasa sudah sampai pada poin labelisasi. Poin labelisasi ini sudah termasuk poin terakhir dalam pemaparan kali ini. Lalu labelisasi itu apa sih? Apakah penting untuk dalam materi iradiasi ini? Nah, pada April tahun 1986, semua makanan diiradiasi harus ada lambang pada tingkat konsumen, ditambahkan Charged with Radiation atau Charged by Irradiation atau diberi Raduro logo. Lalu terdapat keamanan tersendiri dari logo makanan yang diiradiasi ini. Di antara lain, makanan ini tidak jadi radioaktif pada tahun 1991 yang ditetapkan oleh FAO, IAEA, WHO yang mengucapkan makanan yang diiradiasi sampai dengan 1 Maret atau 10 KGY aman bagi manusia, tidak perlu pengujian lebih jauh. Lalu untuk yang kedua, pada tahun 1986, Cina melakukan 8 eksperimen pada 439 orang. Makanan mereka 60% diradiasi antara 0,1 sampai 8 GGY, tidak ada memiliki dampak. Baik, sekian dari pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya dari pemaparan yang saya share kali ini dapat menjadi pembelajaran bagi orang yang membutuhkan dan juga yang sedang ingin mengetahuinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.